Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sambungan kabel yang umum digunakan. Sebelum masuk ke pembahasan, apa sih fungsi sambungan kabel itu? Fungsi sambungan kabel yaitu yang pertama, menyalurkan daya listrik dari sumber ke perangkat atau bagian instalasi. Yang kedua, memperpanjang jangkauan kabel dengan menggabungkan beberapa bagian menjadi satu yang lebih panjang. Yang ketiga, membuat percabangan jalur listrik utama menjadi beberapa jalur untuk mendistribusikan daya ke berbagai titik. Yang keempat, memudahkan instalasi dengan menghubungkan berbagai komponen atau menyesuaikan panjang kabel di lapangan. Yang kelima, memperbaiki kerusakan pada kabel yang putus atau terkelupas untuk memulihkan aliran listrik. Yang keenam, memastikan kontak listrik yang baik dengan mengurangi hambatan dan mencegah panas berlebih pada titik sambungan. Masih banyak fungsi-fungsi sambungan kabel yang lain. Nah, keenam fungsi itu adalah diantaranya fungsi sambungan kabel yang umum. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan jenis-jenis sambungan kabel yang umum digunakan. Yang pertama yaitu sambungan kabel ekor babi atau biasa disebut pigtail. Sesuai namanya, sambungan kabel jenis ini berbentuk kecil dan berpilin seperti ekor babi. Sambungan kabel ekor babi berfungsi untuk menyambungkan jenis kabel atau instalasi yang tidak perlu ditarik. Sambungan kabel ini merupakan salah satu jenis sambungan kabel yang paling sederhana. Biasanya sambungan kabel ini ditutup oleh bahan bernama lastop. Oleh karena itu, jenis sambungan ini banyak digunakan oleh teknisi listrik. Yang kedua yaitu sambungan kabel listrik bell hangers. Sambungan ini termasuk salah satu jenis sambungan kabel yang rapi dan kuat. Cukup sederhana, sambungannya terbentuk puntir, lalu keduanya bertemu dan saling melilit. Meskipun modelnya cukup sederhana, namun sepertinya jarang diaplikasikan dibandingkan dengan sambungan ekor babi. Yang ketiga yaitu sambungan kabel bolak-balik. Sambungan kabel jenis ini terbilang lebih rumit diterapkan dibandingkan jenis sambungan kabel lainnya. Tetapi sambungan kabel listrik bolak-balik dinilai lebih kuat. Hal ini karena terdapat bagian kabel yang dibalikkan lagi selama proses penyambungan. Sambungan model ini biasa diterapkan pada kabel tembaga inti tunggal. Yang keempat, sambungan kabel Western Union. Mirip dengan sambungan kabel bolak-balik, sambungan kabel ini juga merupakan sambungan puntir. Perbedaannya terletak pada posisi awal kabel saat dihubungkan dan menghasilkan puntiran awal. Yang kelima, sambungan kabel Britania. Sambungan kabel listrik Britania lebih banyak difungsikan untuk menyambung kabel yang menggunakan diameter besar. Karena ukurannya yang besar, jenis sambungan kabel ini sulit untuk dipuntir, sehingga membutuhkan pengait lain untuk melekatkan kedua kabel. Yang keenam, sambungan kabel scarf. Sambungan kabel ini diperuntukkan untuk menyambung kabel dengan ukuran yang besar, bahkan lebih besar dari yang digunakan pada sambungan kabel Britania. Kabel yang memiliki diameter sangat besar tentu sangat sulit untuk dibengkokkan, apalagi untuk dibuncir. Oleh karena itu, kabel akan disambung dengan cara dibuat pipi terlebih dahulu. Baru kemudian disatukan dan diikat menggunakan kabel yang lebih kecil. Yang ketujuh, sambungan kabel percabangan. Sambungan jenis ini biasa dilakukan ketika ingin menyambung lebih dari dua kabel atau membuat percabangan. Sambungan kabel seperti ini tidak perlu memotong jalur utama.
kita dapat menyambungnya di tengah kabel. Perlu diketahui juga, sambungan ini hanya dapat dilakukan untuk 3-4 cabangan saja. Nah, itu dia jenis-jenis sambungan yang umum digunakan. Nah, dari ketujuh sambungan itu, yang menurut saya sambungan yang baik untuk digunakan yaitu sambungan bolak-balik dan sambungan Western Union. Sambungan bolak-balik menawarkan keseimbangan yang baik antara kemudahan pembuatan dan kualitas sambungan yang cukup kuat, serta memiliki kontak listrik yang baik untuk berbagai aplikasi. Sementara itu, sambungan Western Union meskipun memerlukan lebih banyak keterampilan, menghasilkan sambungan yang sangat kuat secara mekanis dan memiliki kontak listrik yang superior, menjadikannya pilihan ideal ketika keandalan dan kekuatan sambungan menjadi prioritas utama. Keduanya jika dikerjakan dengan benar dan diisolasi dengan baik, akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan jenis sambungan lain yang disebutkan dalam hal kemudahan dan kualitas jangka panjang. Sekian dari penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.